Oke, sepakat. Teman-teman, hari ini aku bertemu dengan Ibu Khairunisa. Tadi aku ngeliat dia di depan sini lagi duduk mau ngantri mengimunisasikan anaknya. Jadi aku kalau lihat ibu-ibu gendong bayi pasti aku dekatin dan aku tanyain apakah ibu sudah ber-KB atau belum, karena kalau misalnya habis melahirkan itu minimal 2 tahun 2 tahun baru bisa kita sebaiknya hamil, karena sebelum 2 tahun rahim kita belum kembali pulih ya. Terus bayi juga butuh kasih sayang ya kan. Ibunya juga perlu merawat diri, merawat keluarga dengan baik. Jadi usahakan biar ibunya kembali sehat dulu baru punya tambahan lagi. Jadi jarak minimal terbaiknya itu adalah 2 tahun. Idealnya itu 3 tahun. Lebih bagus lagi 5 tahun. Kalau 5 tahun ini dilihat dari segi psikologis anaknya ya. Jadi anaknya itu sudah siap menerima adik. Biasanya kalau sudah 5 tahun tuh pengen adik, dia gemes-gemes kalau lihat adik gitu ya, anak kecil gitu. Jadi itu sebabnya saya suka kejar-kejar kalau misalnya habis melahirkan, KB dong Bu gitu, KB-nya diperketat gitu biar jangan kebobolan. Dan aku yakin juga ibu-ibu tuh sebenarnya dari hati yang paling dalam pasti belum kepingin hamil ya. Iya. Ya, kayaknya juga sih. Nah, jadi masih traumanya. ya, trauma melahirkan itu pasti ada, meskipun kelahirannya itu mudah ya, apalagi dengan sesar ya. Jadi, waduh, kalau bisa ya jangan hamil dulu. Bener ya? Iya. Senang dia sepaham. Makanya dia bahagia nih. Sepaham, oke. Jadi ini aku tadi tanyain, Ibu rencana mau menggunakan KB apa? Dia bilang 6 minggu ya Bu ya, saya harus kembali setelah melahirkan, dia bilang gitu. Tapi aku tanyain lagi, Bu mau menggunakan KB apa gitu. Masih bingung ternyata. Aku pikir dia sudah menentukan bahwa dia KB suntik. Tapi ada teman saya bilang katanya implan 3 tahun itu. Ya. Jadi nggak usah mikir 3 bulan lagi. Terus juga katanya dia hari itu nggak ada masalah juga sama asinya kalau misalnya. Bener banget ya. Ini masyarakat sudah mulai banyak memahami tentang implan, IUD, tanya-tanya juga sih. Nah, Ibu, KB itu ada macam-macam ya, kondom. Tapi kita nggak anjurkan karena sebagian juga merasa kurang serak ya. Kurang serak, ada juga sih yang serak, tapi sebagian kurang serak ya. Oh, belum pernah pakai kondom nih. Tapi aku nggak anjurkan ya. Itu kondom itu dipakai untuk kalau apa ya, darurat aja. Kalau nggak darurat nggak usah ya. Nah, ini KB apa saja sih yang cocok untuk ibu menyusuin? Itu pil KB progestin atau tunggal. Di pasarannya namanya andalan laktasi. Itu apa, setiap malam gitu ya? Ya, kira-kira bisa kah setiap malam? Nanti lupa. Bagus. Lupa kebobolan. Aku nggak usah jelaskan kalau gitu. Aku lewatkan ya pil KB. Yang kombinasi sudah pasti nggak boleh. Nah, terus suntik KB yang 3 bulan. Suntik KB yang 3 bulan ini digunakan untuk ibu menyusuin, boleh ya. Cuman dia efek sampingnya tidak haid ya. Tapi ibu juga harus tahu bahwasanya ibu menyusuin itu mengeluarkan hormon prolaktin yang untuk produksi ASI-nya itu menekan hormon estrogen, progesteron, sehingga proses menstruasi tidak terjadi ya. Jadi yang menyebabkan ibu tidak haid ketika ibu menyusuin dan suntik KB bisa karena suntik KB-nya, bisa jadi karena ibu menyusuin. Tapi harus diperhatikan bahwa menyusuinya itu harus intens. Jadi kalau misalnya dia ASI eksklusif tanpa tambahan apapun, itu bisa tidak terjadi haid. Tapi kalau sudah ada tambahannya, biasanya bisa terjadi haid. Artinya proses kesuburan sudah bisa dimulai. Kesuburan itu bisa dimulai dari 5 minggu, 8 minggu, sampai dengan 10 minggu setelah melahirkan ya. Artinya seminggu lagi ibu ini sudah subur. Kan ibu sudah umurnya hanya sebulan nih, 4 minggu nih. Seminggu lagi kemungkinan besar ibu bisa subur ya. Gitu, kecuali ibu ASI eksklusif dan intensitasnya tinggi. Itu nggak boleh jeda malam tuh. Kalau tidur jaraknya memang idealnya 2 jam sekali menyusuin, 2 jam sekali menyusuin ya. Itu namanya metode amenorrhea laktasi. Itu
sekarang sama WHO dianggap bahwa itu adalah KB juga. Tapi saya sering ragu-ragu karena sering terjadinya kegagalan. Iya sih. Ya, KB suntik yang 3 bulan. Nah, nanti kalau misalnya tidak terjadi kecocokan atau ingin, oh saya menstruasinya lancar, boleh menggunakan yang 1 bulan, tapi setelah anaknya usia 6 bulan. Ya, sebelum usia 6 bulan tidak boleh menggunakan suntik KB yang 1 bulan. Ya. Kalau yang 3 bulan itu beneran kering kah? Sebenarnya bukan kering, tapi kalau kita proses menstruasi itu nih, habis menstruasi ada penumpukan darah di dinding rahim. Kalau dibuahin atau bertemu dengan suami bisa terjadi kehamilan. Kalau tidak ada pembuahan maka itu runtuh menjadi menstruasi. Nah, penumpukan darahnya itu tadi terjadi berulang kan. Nah, itu suntik KB yang 3 bulan itu tadi tidak membuat dinding rahim itu tadi tumbuh darah, sehingga tidak perlu ada darah yang dibuang. Kalau bahasanya sih sebenarnya kalau kering enggak, kalau kering itu kan kayak waduh kering gitu ya. Nah, aku juga bingung sih. Kalau bahasanya sebenarnya itu bukan kering ya, tapi memang karena proses kesuburan tidak terjadi di situ. Atau kurang apa sih namanya? Nafsu kali ya? Nggak tahu juga. Tidak juga ya. Kayaknya belum pernah ada keluhan. Zaman dulu ada yang mengeluh, aduh jadi malas berhubungan nih suntik KB yang 3 bulan. Zaman dulu itu aku sering dengar. Tapi iparku sih, ya aku nggak tahu. Tapi di sekarang ini saya jarang pernah dengar, Mbak. Masih ada yang keluhan seperti itu. Iya. Oh, mungkin itu tergantung dari hormon tubuh ibunya ya. Mungkin hormonnya dia rendah ditambahin lagi dengan ini. Iya kan, hormon kesuburannya ya. Nanti dirasakan aja kalau misalnya itu sangat mengganggu pola berhubungan terus jadi malas berhubungan, ya boleh diganti yang 1 bulan ya. Tapi tunggu 6 bulan. Iya, aku tuh jarang ada keluhan yang seperti itu. Aku nggak tahu kalau di tempat lain. Ternyata di tempat Mbak Darni ada yang keluhannya sama ya. Nah, Mbak Silvi pernah ada keluhan malas berhubungan menggunakan suntik KB 3 bulan? Ada, sebagian ya. Dulu aku sering dengar, tapi di saat ini jarang dengar. Kemarin di beberapa produk katanya efek samping ke situ sudah diperkecil. Aku nggak ngerti perkecilnya apa, itu kan urusan perusahaan ya. Gitu. Nanti kalau misalnya mengganggu, boleh ibu ganti yang 1 bulan ya. Oke. Terus implan ini Bu, hormonnya sama dengan suntik KB 3 bulan. Isinya cuma depo, levonorgestrel atau depo. Nah, ini sticknya hilang 1 ini. 2 ya. 2 dipasang di lengan sini bagian dalam. Di lengan bagian dalam 2 stick untuk 3 tahun. Ini memang lagi ngetren banget di wilayah kita. Ya, Mbak ya. Banyak yang pasang ya, Mbak ya? Lagi trending banget. Nah, katanya ada yang lari gitu. Nggak ada kakinya ibu ini. Jadi nggak lari. Geser, pindah, gitu. Ya, ini tidak mungkin pindah ibu. Hanya saja di beberapa orang yang ketika dia buka dan dia bodinya bertambah berat badannya dengan signifikan, itu dia akan tertumpuk lemak. Jadi nyarinya agak ekstra sedikit. Kalau dibilang sulit, enggak juga, tapi lebih ekstra sedikit gitu. Ya, tetap akan bisa didapatkan. Nah, kalau masukinnya nanti disuntik anti nyeri, kemudian ini dimasukkan dan sampai 5 menit. Ya Mbak Silvia? Tidak sampai 5 menit. Boleh nggak pegang? Boleh, tapi ini yang kaku, yang asli elastis. Dilentur-lenturkan gini bisa. Ini peraga, jadi agak kaku. Ya. Ya. Nancep anunya kayak gini, tepat di bawah kulit. Bukan ditancapkan cep gitu, bukan. Tapi ditaruh tepat di bawah kulit. Tapi timbul nggak? Yang kurus banget kemarin Mbak Iya itu berat badannya turun waktu dia puasa, itu jadi kayak muncul gitu. Tapi karena dia elastis, dia tidak terasa sakit, tidak mengganggu. Begitu. Ini banyak yang pakai. Bulan kemarin itu 16 yang pasang. Anti nyerinya langsung hilang atau gimana? Anti nyerinya, suntikannya? Ya di situ, di dekat mau dipasang. Di sini di lengan, disuntik dulu anti nyeri. Sepanjangan kita mau masang ini baru dimasukkan. Tuh, tapi anti nyerinya tuh kan 20 menit hilang. Nanti biasanya kita bawain obat untuk anti nyerinya. Ya. Kalau ini bius sih bahasanya, sebenarnya bukan anti nyeri ya, bius ya yang disuntikan itu ya. Didokain.
Begitu? Satu aja Dua. Oh, dua. 2 biji berjejer gini. Oh, 2 biji. Ya. Berminat? Minat yang itu memang sih. Ini? 3 tahun kan. Ya. Sekarang aku jelaskan Ayudi. Berminat enggak Ayudi? Ayudi. Ya apa lagi tuh? Spiral. Itu yang di Masukkan di dalam rahim. Enggak di sini. Enggak. Padahal itu spiral itu efek sampingnya paling rendah. Jadi kalau implan ini efek sampingnya terjadi gangguan pola haid sama dengan satu suntik yang 3 bulan. Tapi tadi aku bilang nggak masalah tidak haid karena tadi proses haid, hormon untuk proses haid tadi ditekan oleh suntikan KB ini membuat dinding rahim tidak tumbuh. Jadi tidak perlu ada darah yang 3 tahun udah haid. Iya, 3 tahun udah haid. Ada yang 12 tahun tidak haid, tidak apa-apa. Yang 3 bulan Iya, aja mulai kali ya. berpikir. Kira-kira yang mana yang membuat Anda tertarik? Mau dijelaskan soal IUD spiral? Boleh. Boleh. Ibunya Itu cerdas. berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Ini 8 tahun, tapi 3 tahun mau ini dilepas boleh. Aku pengguna IUD. Dan yang cantik di sini tadi itu IUD. Nah, yang kurang cantiknya enggak pakai IUD. Ada. Dia manis dia. Mbak tersinggung ya, keluar ya. Gitu, Ibu. Jadi IUD ini dipasangnya di rahim. Boleh saya pegang tangan Ibu? Rasanya seperti ini ketika masang, tidak sakit. Ya, karena ada alatnya itu lembut. Ya, ada beberapa yang terasa sakit biasanya karena dia sangat sensitif ibunya. Termasuk saya yang sensitif, tapi sebagian besar ibu-ibu ditanyain sakit Bu, enggak sakit. Cuman terasa ada alat masuk seperti ini terasa. Ya, di dalam rahim. Ini liang senggama. Nih. Ini liang senggama. Kalau berhubungan penis nih mentok sampai di sini aja. Ini mulut rahim, spiral nanti akan dipasang di sini. Begini. Cara masangnya enggak serta-merta seperti itu. Biasanya ini tertutup ininya. Ada benangnya juga memang. Ada benangnya. Benangnya nanti kita potong, Bu. Benangnya nanti dipotong. Masangnya begini, Bu. Nanti ada alatnya bantu. Pasang begini, gini. Jadi spiral ini Bu tidak akan tersentuh oleh bapaknya. Spiral itu tidak akan tersentuh oleh bapaknya. Karena ini posisinya jauh dari mulut rahim. Yang menyentuh adalah benang. Tapi benang Ibu bisa pegang benangnya. Ya, aku suruh pegang. Buktikan. Lembut ya. Tapi sebenarnya ketika ini selembut-lembutnya kalau di dalam tetap kaku, tapi ketika ini kena cairan vagina, ini jadi lembut kayak benang kain. Jadi sebagian besar pasang pakai ini nggak masalah. Dan rata-rata yang pasang di sini itu tidak dilepas benangnya, guys. Oke, guys. Jadi ini tidak Tapi nggak ada rasanya kalau misalnya Ada. lagi berhubungan. ada rasanya. Tapi kalau saya sih yang kedua kalinya ini kemarin karena ada pergeseran benang IUD aku yang kedua kalinya ini benangnya aku lepas. Bu ini juga Bisa, dilepas. Bu. Hah? Dilepas bisa. Dilepas bisa, tapi bukanya nanti sama dokter. Cuman agak lebih terasa bukanya, pasangnya. Karena dia pakai klem mulut rahim itu Jadi tetap dipasang, Ha-ha. tapi benangnya aja jadi Iya, dilepas. pakai penjepit. Iya. Benangnya dilepas. Jadi suamiku nggak ngerasa sama sekali. Gitu. Tapi banyak orang yang pasang tidak dilepas nggak apa-apa. Begitu. Oke. Ini efek sampingnya itu headnya tetap lancar, jadi tidak ada efek samping gitu. Jadi apa ya? Biasanya sih nyaman kalau cocok, tapi tidak semua bisa sih. Perempuan nggak bisa semua bisa. Seperti yang menggunakan seperti ada yang kista itu nggak bisa. Ada gangguan hormon di situ nggak bisa. Yang ini bukan gangguan hormon sih, kayak kalau haidnya yang sangat deras sekali dan haidnya terus-terusan nggak bisa. Gitu. Tidak mengatakan IUD lebih baik atau spiral lebih baik atau implan lebih baik. Itu bagi saya itu yang baik adalah yang cocok. Ya, yang cocok dan sesuai dengan tubuh si ibu. Begitu. Oke, paham? Tinggal mikir aja. Nanti pikirkan baik-baik, berpikir ya. Nanti dan kalau mau menggunakan KB apapun juga
harus persetujuan dari suaminya, ya. Termasuk suntik, termasuk implan atau IUD, terutama yang tindakan-tindakannya harus persetujuan dari suami. Nanti di rumah ngobrol sama suaminya, ya, ngobrolnya sambil biar lancar misinya. Jadi, tapi ini kecenderungan pakai implan ya. Iya, Nah. tadinya. Nah, kalau dia menggunakan implan, dia bisa pasang kapan saja, tidak harus menunggu 6 minggu. Kalau suntik ada minat, aku harus kecenderungan dia di mana dulu. Jadi aku harus menentukan tanggal kembalinya dia, jangan sampai hamil duluan. Iya. Kayaknya kalau ndak implan ya yang 3 bulan. Suntik. Ya. Berarti kalau dia implan, ibu besok kembali ke sini bisa. Kalau ibu mau menggunakan implan. Tapi kalau ibu mau menggunakan suntik, bisa nanti 2 minggu lagi ke sini. 2 minggu lagi ya. Anaknya umur 6 minggu. Ya. Berarti ini kan Kamis lagi Ya. Oke. Sepakat. Tos. Udah ya teman-teman, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu ya. Sama-sama.